Saya Jason Wijaya dengan NIM 10/2018-055. Pada ini saya akan mempraktekkan tentang praktikum patologi klinik urologi 2. Yang pertama-tama untuk pemeriksaan makroskopik urin. Bisa dilihat di sini, ini ada contoh dari urin yang jernih, lalu ini ada contoh urin yang keruh. Nah, urin yang jernih bisa dilihat dengan kertas yang bertulisan. Kalau misalnya kita masih bisa membaca tulisannya, itu berarti urinnya itu masih jernih. Lalu, jika kita tidak bisa membaca tulisannya, atau tulisannya samar-samar, itu berarti urinnya itu sudah keruh ya. Lalu selanjutnya untuk warna urinnya, ini adalah contoh yang berwarna urin jernih. Lalu ini ada contoh urin yang berwarna sedikit kemerahan. Dan yang ini berwarna coklat. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan protein urin dengan menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Pertama-tama kita menyiapkan urin sebanyak 2 cc di dalam 2 tabung reaksi, karena satunya untuk kontrol, satunya untuk pengecekan. Baik, lalu kita akan menggunakan asam sulfosalisilat 20%. Lalu selanjutnya tambahkan asam sulfosalisilat sebanyak 8 tetes ke dalam tabung reaksi. Setelah itu tabung reaksi dipanaskan di spiritus, dipanaskan di permukaan. Tapi sebisa mungkin tabung reaksinya diarahkan ke yang tidak ada orang. Lalu dipanaskan sampai mendidih, sedikit mendidih. Setelah itu kita cek, tidak ada perbedaan warna, berarti protein urinnya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan protein urin dengan menggunakan asam asetat 6%. Pertama-tama masukkan urin ke dalam tabung reaksi kira-kira sampai 3/4 tabung reaksi. Setelah itu masukkan reagen asam asetat ke dalam tabung reaksi sebanyak 2-3 tetes. Setelah itu panaskan di atas spiritus tapi di permukaannya, jangan di bagian dasar, lalu arahkan ke yang tidak ada orang. Baik. Setelah itu kita lihat atas dan dasarnya tidak ada perubahan kekeruhan, berarti protein urinnya negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan protein urin dengan cara SBA, yaitu pemeriksaan protein urin kuantitatif. Yaitu pertama-tama masukkan urin sampai ke batas U di dalam tabung reaksi, lalu tambahkan reagen SBA sampai batas R. Baik. Lalu setelah itu tabung ditutup dan dibolak-balik sebanyak 10-12 kali, lalu didiamkan dalam posisi vertikal selama 18-24 jam. Lalu kita lihat hasilnya. Misalnya ada endapan protein sebanyak 2 gram dan dengan urinnya itu 2 liter, maka terbentuk 4 gram protein selama 24 jam. Lalu untuk pembacaan proteinnya, yaitu negatif itu dia tidak keruh, lalu positif 1 dia keruh, positif 2 itu dia keruh dengan ada keping, lalu positif 3 itu keruh dengan banyak keping, dan positif 4 itu terdapat banyak gumpalan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan reduksi glukosa dengan menggunakan reagen Benedict. Pertama-tama masukkan reagen Benedict sebanyak sampai kira-kira 1/4 tabung, lalu tambahkan dengan urin sebanyak 8 tetes. Baik. Setelah itu tabungnya dipanaskan di atas spiritus, bisa dengan menggunakan mesin pemanas. Dipanaskan di bagian permukaannya sampai setengah mendidih. Setelah itu kita lihat hasilnya, tidak ada perubahan warna, berarti reduksi glukosanya negatif. Lalu untuk interpretasinya, jika ada positif 1, maka warna ininya akan berubah menjadi hijau. Positif 2, dia akan berubah menjadi hijau dengan sedikit keruh, lalu positif 3, hijau dengan kekuningan, lalu positif 4, dia berwarna seperti merah bata. Lalu saya akan melakukan pengecekan benda keton urin dengan menggunakan reagen Rotera untuk mengecek apakah adanya kandungan aseton atau asam asetoasetat pada urin. Pertama, siapkan urin sebanyak 5 ml pada tabung reaksi, lalu tambahkan reagen Rotera sebanyak seujung sendok, lalu dikocok hingga larut. Setelah itu tambahkan larutan amonium hidroksida pekat 28% sebanyak 1-2 ml melalui ujung tabung atau pinggir tabung.
Lalu dilihat apakah terdapat cincin berwarna ungu atau tidak. Jika positif dia terbentuk cincin berwarna ungu, jika negatif dia tidak terbentuk cincin. Di sini tidak terbentuk cincin, berarti dia bisa benda keton menggunakan rotella yang negatif. Pemeriksaan benda keton urin lainnya menggunakan reagen Gerhardt untuk mengecek apakah adanya asam asetoasetat pada urin. Nah, pertama-tama siapkan urin pada tabung reaksi sebanyak 5 ml, lalu tambahkan reagen Gerhardt. Setelah itu dikocok. Setelah dikocok lalu disaring menggunakan kertas saring. Setelah disaring, hasil saringannya itu ditambahkan larutan Gerhardt lagi. Setelah ditambahkan larutan Gerhardt, dikocok kembali dan lihat hasilnya apakah terbentuk warna merah anggur atau tidak. Jika benda ketonnya positif akan terbentuk warna merah anggur, jika negatif tidak terbentuk warna merah anggur. Lalu untuk pemeriksaan di rubin urin ada dua cara, yaitu menggunakan tes busa dan Harrison. Yang pertama-tama tes busa, masukkan urin 5 ml ke dalam tabung reaksi, lalu tutup atasnya dan kocok. Lalu lihat hasilnya, jika terbentuk busa berwarna kuning berarti dia positif, kalau misalnya busa yang berwarna putih berarti dia negatif. Lalu selanjutnya menggunakan Harrison. Pertama-tama sama, masukkan urinnya 5 ml ke dalam tabung reaksi. Setelah itu tambahkan larutan barium klorida atau BaCl2 sebanyak 5 ml juga ke dalam tabung reaksi. Lalu setelah itu larutan ini disaring dengan kertas saring dan kita tesnya itu menggunakan kertas saringnya bukan dengan filtratnya. Nah, setelah itu kertas saringnya kita tambahkan fuset. Nah, setelah kita tambahkan fuset, kita lihat hasilnya. Jika hasilnya berwarna hijau seperti ini, berarti dia bilirubinnya positif. Jika hasilnya negatif, berarti tidak terbentuk warna hijau seperti ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan urobilinogen urin dengan menggunakan reagen Welles Diamond. Pertama-tama isi tabung reaksi dengan urin 10 ml, lalu ditambahkan reagen Welles Diamond 1 ml. Lalu didiamkan selama 3-5 menit dan dilihat apakah terbentuk warna merah samar-samar atau warna merahnya jelas. Dilihat dengan dasarnya kertas berwarna putih. Di sini terlihat warna merahnya terlihat jelas, oleh karena itu dilakukan pengeceran. Nah, cara melakukan pengecerannya, isi tabung reaksi dengan urin 1 ml dan aquades 9 ml. Jadi total di dalam tabung 10 ml. Lalu buat 2 tabung, jadinya 1/10 dan 1/10. Nah, lalu tabung yang kedua dibagi 2, 5 ml dan 5 ml. Lalu masing-masing ditambahkan aquades sebanyak 5 ml, jadi totalnya masing-masing di dalam tabung adalah 10 ml, tetapi pengecerannya berbeda. Yang ini 1/20, yang ini 1/40. Begitu juga ini dibagi 2 untuk tabung yang lain dan diisi aquades 5 ml juga. Nanti akan terbentuk pengeceran 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, dan 1/160. Nah, lalu masing-masing ditambahkan reagen Welles Diamond sebanyak 1 ml. Setelah ditambahkan reagen Welles Diamond, dilihat dengan dasar berwarna putih, dilihat dari atas. Nah, di sini yang terbentuk warna merah adalah di angka positif 1/20 dan untuk selanjutnya adalah titer negatifnya yaitu 1/40. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemeriksaan sedimen urin. Pertama-tama masukkan urin sebanyak 7-8 ml ke dalam tabung sentrifuge, buat sekitar 2 tabung. Lalu setelah dimasukkan urin 7-8 ml, masukkan ke dalam alat sentrifuge, di set 5 menit 2000 rpm. Nah, lalu setelah selesai menggunakan alat sentrifuge-nya menurut SOP jangan langsung dibuka, tetapi ditunggu 5-10 menit karena untuk mencegah aerosolnya menyebar keluar. Setelah ditunggu 5-10 menit, dibuka, lalu hasil dari sentrifuge-nya dibuang perlahan dengan cara dibuang perlahan sampai dia tegak, lalu ditunggu 1-3 detik, lalu dibalikan. Nah, sedimen urin yang endapan urin yang tersisa itu ditaruh di kaca objek gelas, lalu dimasukkan ke dalam mikroskop. Nah, lalu mikroskopnya diset dengan diafragma ditutup dan kondensor diturunkan dengan perbesaran 10 kali.
Selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopik menggunakan mikroskop. Jadi pertama-tama kita menggunakan pemeriksaan 10 kali, itu kita bisa melihat adanya epitel atau silinder. Lalu untuk selanjutnya kita dapat mengubah jadi pemeriksaan 40 kali. Di pemeriksaan 40 kali kita bisa melihat apakah ada eritrosit, leukosit, dan silinder yang tadi kita bisa memperjelas apakah silindernya itu tipe yang bergranul atau silinder eritrosit dan sebagainya. Nah, ini ada contoh dari silinder hialin. Lalu yang ini adalah fatty cast dan oval fat bodies. Ini dapat dilihat dengan penambahan pewarnaan sudan. Lalu ini contoh dari silinder dan ini juga contoh dari silinder. Ini dapat dilihat silindernya bergranul ya. Lalu selanjutnya ini ada contoh dari kristal-kristal. Ini kristal kalsium oksalat, ini sistin ya. Lalu ini kristal kalsium oksalatnya yang bentuknya monohidrat. Yang ini dia bentuknya seperti peti mati. Ini namanya itu triple fosfat. Lalu ini ada kristal kolesterol dan ini ada kristal asam urat. Lalu selanjutnya ini ada contoh-contoh dari epitel. Nah, ini kalau bisa kita lihat di epitel itu dia bentuknya ada dinding selnya ya, dan dia ada inti. Jadinya kalau misalnya bentuknya dia mempunyai inti dan dinding sel, itu udah pasti epitel. Ini adalah contoh-contoh dari epitel, epitel, dan epitel. Lalu ini memperjelas bentuknya aja, ini masih yang tadi, epitel juga. Lalu ini adalah contoh dari kristal kalsium oksalat. Dia bentuknya seperti bintang ini. Lalu ini ada contoh dari silinder. Kalau misalnya dia ada menempel seperti ini dia kan ini eritrosit ya. Kalau dia menempel seperti ini berarti dia silinder eritrosit. Kalau misalnya dia tidak menempel berarti dia silinder bergranul. Lalu ini adalah contoh dari eritrosit dan leukosit yang bentuknya putih jernih seperti ini, dia ada eritrosit dan ini ada leukosit. Ini sama, ini eritrosit, 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 dan ini leukosit. Lalu ini contoh silindernya dan ini kita bisa lihat dia leukosit ya, berarti ini adalah silinder leukosit. Dan ini sama kayak tadi, ini ada eritrosit dan leukosit juga. Dan ini tadi yang bentuknya seperti peti mati, yaitu triple fosfat. Dan sekian, terima kasih untuk perhatiannya terhadap pemeriksaan mikroskop. Terima kasih. Ini adalah tes pemakaian urin menggunakan urin 24 jam yang dibagi menjadi 4 waktu, yaitu jam 7 sampai jam 11, 11 sampai 15, 15 sampai 19, dan 19 sampai 7. Nah, urin ditampung di dalam botol yang nanti terbagi menjadi 4 botol. Nah, nanti urinnya itu dicek volume dan berat jenisnya. Volume semakin lama dia akan semakin sedikit dan berat jenis semakin lama dia akan semakin besar. Terima kasih. Saya akan melakukan pemeriksaan berat jenis urin dengan menggunakan urinometer. Pertama-tama, urin ditampung di dalam gelas ukur, lalu kita memasukkan urinometer. Nah, kita melihat suhu di dalam urinometer itu misalnya 20 derajat, lalu di suhu ruangan 26 derajat. Maka selisih suhunya adalah 6 derajat dibagi 3 menjadi 2. 2 itu ada koreksinya. Nah, lalu kita melihat berat jenis urinnya di dalam urinometer. Lalu misalnya terlihat 1,020. Maka dengan menambahkan koreksinya 2 menjadi 1,022. 1,022 itulah berat jenisnya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan carik celup dengan menggunakan urin yang diletakkan di dalam tabung gelas ukur. Lalu masukkan carik celup yang sudah diambil dari kotak carik celupnya, lalu dimasukkan ke dalam urin. Nah, lalu dibaca dengan menggunakan kotaknya. Nah, ini karena kayak ada kotaknya, saya simulasikan. Dengan misalnya ada kotaknya, kita baca dimulai dari glukosa menuju ke leukosit. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes kehamilan direct dengan menggunakan alat tes sudah tersedia, yaitu ada HCG latex, kontrol positif, kontrol negatif, dan urin pagi hari. Nah, pertama-tama urin pagi harinya diletakkan di dalam, ini apa namanya? Nggak usah, makanya langsung diteteskan gitu aja ngomongnya jika lo Jadi ada pemeriksaan tes kehamilan dengan cara direct, yaitu dengan menggunakan alat tes sudah tersedia, yaitu ada HCG latex, kontrol positif, kontrol negatif, dan urin pagi hari. Pertama-tama masukkan urin pagi hari, kemudian tambahkan kontrol positif, lalu tambahkan kontrol negatif. Jadi kita ada 3 cairan di sini. Nah, lalu selanjutnya tambahkan HCG latex. Nah, setelah itu kita aduk. Lalu kita lihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Jika terdapat aglutinasi pada urin, kita sesuaikan dengan kontrol positifnya. Jika sesuai aglutinasinya, maka tes kehamilannya positif. Terima kasih. Pertama-tama untuk melakukan
tes kehamilan dengan cara indirect, kita menggunakan tes kehamilan instan ini. Keluarkan tes strip yang ada di dalam sini, lalu urin yang sudah kita tampung yaitu urin pagi hari karena kandungan HCG-nya paling tinggi. Nah, kita masukkan tes strip itu ke dalam urin yang sudah kita tampung itu selama 30 detik. Nah, setelah itu kita angkat dan hasilnya kita tunggu 1 menit kemudian. Jika terdapat kan ada kontrol, terus ada positif dan ada negatif. Kalau misalnya terdapat kontrolnya doang, tidak ada garis lain, itu artinya dia negatif. Kalau terdapat 2 garis, itu artinya dia positif. Tetapi kalau misalnya kontrolnya tidak ada garisnya, berarti itu tesnya itu invalid. Terima kasih.